Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama dan Bapa Tauhid. Mus'ab bin Umair adalah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya, seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kepemudaan. Para mu'arikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kepemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Dia lahir dan dibesarkan dengan kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba berkecukupan, biasa hidup mewah dan manja menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan akan meningkat sedemikian rupa sehingga menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Sungguh suatu riwayat penuh pesona. Riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempuh oleh Islam dan dididik oleh Muhammad SAW. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi si manusia umumnya. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita gembira maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Muhammad serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya masih muda belia, tapi ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikir dan pembuka jalan pemecah masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Sofa di rumah Al-Qom bin Abil Arqam. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka pada suatu senja didorong oleh kerinduan pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarkannya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkah dan kasih sayang dan mengurut dadanya pemuda yang sedang panas bergejolak hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai. Tak ubah bagai lautan yang teduh dan dalam, pemuda yang telah masuk Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekaan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti ini. Maka kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad. Secepat kilat ia mendapatkan Ibnu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pemirsa Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati
hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan. Karena rasa keibuannya, Ibunda Mushab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tidak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya dengan jalan yang lain. Dibawalah putranya itu ke tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikianlah beberapa lama Mushab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mushab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ilmu dan penjaga-penjaganya. Lalu pergi ke Habsyi melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Baik di Habsyi ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mushab di tiap hari, di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, Tuhan yang maha akbar. Pada suatu hari ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mushab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mushab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam, tak ubahnya bagai kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia seraya bersabda, "Dahulu saya melihat Mushab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya, semua itu demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mushab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut beroleh kutukan darinya, walaupun anak kandungnya sendiri." Akhir pertemuan Mushab dengan ibunya, ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyi, ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana ini dilakukan. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil suatu keputusan, tak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mushab mengucapkan selamat berpisah dengan menangis pula. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan luar biasa dalam kekafiran pihak ibu. Sebaliknya, kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dan pihak anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mushab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Hai bunda, telah anakanda sampaikan nasihat kepada bunda, dan anakanda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan murka dan naik darah, ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu ini. Otakku bisa rusak dan pikiranku tak akan diindahkan orang lagi." Demikianlah Musa meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu dan memilih hidup miskin sengsara. Pemuda ganteng dan pelente itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaian yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi telah mengubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Mushab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu,
Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Di samping itu, mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijratul Rasul sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'hab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'hab yang baik, dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Suatu kota yang tak lama lagi akan menjadi kota tepatan atau kota hijrah, pusat para dai dan dakwah, tempat berhimpunnya penyebaran agama dan pembela Islam. Mus'hab memikul amanah itu dengan bekal karena karunia Allah kepadanya berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Seumpamanya di Madinah didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Tetapi tidak sampai beberapa bulan kemudian meningkatlah orang yang sama-sama memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqobah, kaum muslimin Madinah mengirim berutusan yang mewakili mereka menemui Nabi. Dan perutusan itu dipimpin oleh guru mereka, dan data yang dikirim Nabi ketika pada mereka yaitu Mus'hab bin Umair. Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'hab bin Umair telah membuktikan bahwa pilihan Rasulullah atas dirinya itu tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira dan lahirnya suatu agama yang mengajak manusia menemui hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Di Madinah, Mus'hab ditinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zirarah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci, dan Allah menyampaikan kalimatullah bahwa Allah Tuhan Maha Esa secara hati-hati. Pernah ia menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri serta sahabatnya, yang nyaris celaka kalau tidak karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari ketika ia sedang memberikan petua kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid bin Hudair kepada suku kabilah Abdul Ashul di Madinah. Usaid menolong Mus'hab dengan menyentakkan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'hab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu. Padahal menurut anggapan Usaid, tahan Tuhan-Tuhan mereka yang bersimpah lena di tempat masing-masing mudah dihubungi secara konkret. Jika seseorang memerlukan salah satu di antaranya, tentulah ia akan mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjunginya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashal. Tapi Tuhannya Muhammad yang disertakan kepadanya dan utusan datang kepada mereka itu tiadalah yang mengetahui tempatnya dan tidak seorang pun yang dapat melihatnya. Demi dilihat kedatangan Usaid bin Hudair yang murka bagaikan api sedang berkobar kepada Islam yang duduk bersama Mus'hab, mereka pun merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'hab yang baik tertinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah, bagaikan singa hendak menerkam Usaid berdiri di hadapan Mus'hab bin Asad bin Zamrah. Bentaknya, apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini jika tak ingin segera nyawa kalian melayang. Serta tenang dan mantapnya samudera dalam laksana tenang dan damainya cahaya fajar. Terpancarlah ketulusan hati Mus'hab yang baik dan bergeraklah lidahnya mengeluarkan ucapan halus. Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai nanti, Anda pasti dapat menerimanya.
Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak akan Anda sukai. Sebenarnya Usaid seorang berakal dan berpikiran sehat, dan sekarang ia diajak oleh Mus'hab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Yang dimintanya hanyalah agar ia bersedia mendengar dan bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'hab dan tidak akan dan jika tidak, maka Mus'hab berjanji akan meninggalkan kampung dan masyarakat mereka untuk mencari tempat yang lain dengan tidak merugikan atau dirugikan oleh orang lain. Sekarang saya insaf, kata Usaid, lalu menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan. Demi Musa membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya, beralun, berirama, mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Dan belum lagi Musa selesai dari uraiannya, Usaid pun beserta kepadanya dan kepada sahabatnya. Alangkah indah dan benarnya ucapan itu, dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak memasuki agama ini? Maka sebagai jawabannya, gemuruhlah suara tahlil serempak serta hendak mengguncangkan bumi. Kemudian ujar Mus'hab, hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang hak diibadahi melainkan Allah. Beberapa lama Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali sambil memeras air dari rambutnya. Lalu ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Secepatnya berita itu pun tersiarlah keislaman Usaid, disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'az. Dan setelah mendengar uraian Mus'hab, Sa'ad merasa puas dan masuk Islam pula. Langkah ini disusul pula oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan dengan keislaman mereka ini berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya sesama mereka, jika Usaid bin Uzair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'hab dan beriman bersamanya, kata orang yang kebenaran itu terpancar dari sela-sela giginya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah menyampaikan hasil gemilang yang tiada taraknya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu, dan Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Terjadilah perang Badar, dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka hingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan. Kemudian datanglah giliran perang Uhud, dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan ini, menatap setiap wajah yang hendak menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera. Maka terpanggillah Mus'hab yang baik, dan pahlawan itu tampil sebagai pembawa bendera. Peperangan berkobar lalu berkecamuk. Dengan sengaja pasukan panah melonggar, tidak menaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit serta melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan dan mengundurkan diri. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih kepada kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya. Mus'hab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkannya bendera setinggi-tinggian dan bagaikan aungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju ke muka, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Dengan demikian dirinya pribadi bagaikan untuk barisan tentara. Sungguh walaupun seorang diri, tetapi Mus'hab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah kiri lagi menembuskan pedangnya dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah.
Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syahlil bin Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Komayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya yang hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arahnya bendera, lalu ia berkedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhnya bendera, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal ini dialami setelah dengan kebenaran luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tertentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti, ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya. Dihiburnya dirinya dengan ucapan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selain diulang dan dibacanya sampai selesai hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu terbarung dengan wajahnya menelungkup ke tanah digenangi darahnya yang mulia, dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana. Maka disembunyikannya wajah agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutinya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram beroleh kepastian akan keselamatan Rasulullah. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman, namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Kemudian sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya berkata, Khattab bin Urrat, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah dengan mengharap keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di medan Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua burdah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah, tutuplah kebagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput izkir. Betapapun pedih dan luka dalam menimpa Rasulullah karena gugur pemanda Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik demikian rupa hingga bercucuranlah air mata Nabi. Dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan kesucian cahaya. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah tidak melewatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di hadapan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek, bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat. Di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Kemudian dengan menghela memandangi burdah
yang digunakan untuk kain menutupinya seraya bersabda, "Ketika di Mekah dulu tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut, masai, hanya dibalut sehelai burdah. Tetapi melayanglah pandangan saya ke arah medan serta para syuhada kawan-kawan Mus'hab yang tergeletak di atasnya." Rasulullah berseru, "Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah." Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, sabdanya, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka dan ucapkanlah salam. Demi Allah menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun pada hari kiamat yang memberi salam kepada mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mushab, salam atasmu wahai para